Resign dari PNS? Why? Hai, aku Raisa. Di video ini aku pengen sharing ke kalian tentang pengalaman aku memutuskan mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil. Jadi per bulan Agustus tahun 2022 kemarin, aku resmi mengundurkan diri sebagai PNS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Waktu pertama kali aku publish ini di Instagram, langsung banyak banget teman-teman aku yang penasaran dan nanya. Pertanyaan paling banyak pastinya adalah, why? Karena mungkin pertama, persepsi orang untuk masuk PNS sekarang ini nggak gampang. Persaingannya cukup ketat. Nggak dipungkiri juga, di negara kita ya terutama, PNS itu masih jadi salah satu bidang pekerjaan yang jadi idaman cukup banyak orang. Karena dianggap jadi PNS itu kehidupannya terjamin bahkan sampai masa pensiun. Dan katanya PNS itu gajinya banyak. Apa iya? Nah, mungkin sedikit flashback dulu kali ya sebelum kita jawab pertanyaan utamanya, yaitu why? Aku ikut seleksi CPNS Kementerian PPPA itu tahun 2018 dan resmi diterima sebagai pegawai pada bulan Maret tahun 2019. Jadi terhitung masa kerja aku sampai desain kemarin itu sekitar 3 tahunan lah. Dibilang sulit persaingan saat itu? Ya emang sulit sih. Karena dari ribuan orang yang mendaftar dan ikut seleksi, hanya ada satu kursi yang tersedia untuk bidang yang aku pilih saat itu. Dan setelah diterima jadi CPNS pun aku masih harus melewati beberapa tahapan lagi. Salah satunya di Klatsar CPNS waktu itu sekitar 2,5 bulan sebelum akhirnya aku resmi diangkat sebagai PNS. Terus udah melewati proses begitu panjangnya, nggak sayang buat dilepas. Oke, aku akan coba jawab pertanyaan utamanya, yaitu why? Yang pertama, perubahan prioritas dan visi hidup. Dulu waktu aku baru masuk CPNS, posisinya masih belum berkeluarga, masih single. Di tahun pertama bahkan tahun-tahun berikutnya, aku tuh masih belum ada kepikiran sama sekali buat resign dari PNS. Visi hidupku tuh masih meniti karir lah pokoknya. Masih ambis banget gitu. Bahkan waktu itu udah ada berita bahwa seluruh pegawai kementerian atau lembaga di pusat bakal dipindahin ke ibu kota negara baru, yaitu di Kalimantan. Nah waktu itu aku nggak ada panik-panik sama sekali tuh kepikiran gimana pindahnya. Malahan yang aku pikirin waktu itu gimana caranya nyari tanah duluan sebelum harganya naik. Ayo beli sekarang, karena hari Senin harganya saya naikin. Tapi ternyata setelah berkeluarga, terutama setelah kelahiran anak pertama aku, otak dan hati itu rasanya kayak diaduk-aduk. Semua yang jadi ambisi aku waktu aku masih single berubah 180 derajat. Aku masih ingat banget waktu itu, waktu aku baru selesai cuti melahirkan selama 3 bulan. Pertama kalinya aku harus berangkat kerja ninggalin anak aku yang masih bayi. Aduh, rasanya itu mellow dan emosional banget. Tiap mau berangkat kerja anak masih tidur, kadang kita pulang kerja juga dianya udah tidur jadi nggak sempat main. Tuh rasanya, tapi waktu itu ya aku coba kuat-kuatin diri lah, karena aku mikir ya inilah resiko sebagai ibu pekerja ya kan. Nah tapi di saat aku udah harus mulai dinas luar kota, dinas luar pulau, ternyata rasa sedih dan melo yang tadi itu makin bercampur aduk sama rasa bersalah aku. Sampai aku tuh berkali-kali nanya ke diri aku sendiri, bener gak sih kayak gini? Apa harus banget kayak gini? Sebenarnya apa sih yang aku cari? Akhirnya di momen waktu suami aku jemput aku pulang kerja agak malam waktu itu. Perjalanan tuh aku diem aja, ngomong aja. Nah suami aku nih kan cukup peka ya. Dan dia tuh gampang ngerasa kalau misalnya mood aku tuh lagi kurang baik gitu. Terus dia tiba-tiba nanya, kamu kenapa? Kamu kangen ya sama Aisyah? Setelah ditanya kayak gitu, aku langsung nangis sejadi-jadinya. Setelah aku agak tenang, tanya ke suami aku, gimana kalau semisal aku resign aja? Tuh pengen ngerawat Aisyah aja lah gitu. Waktu itu sih suami cuma bilang, ya aku sih bakal izinin kamu kok. Apalagi selama pilihan kamu itu bisa bikin kamu lebih bahagia dan tenang. Tapi saran aku, coba kamu pikirin matang-matang dulu lah.
Karena kan selama ini kamu udah terbiasa beraktivitas, terbiasa sibuk. Aku khawatir kalau misalnya nanti kamu milih untuk di rumah aja, kamunya bakal lebih stres atau lebih tertekan lagi. Akhirnya setelah itu aku coba kasih waktu dulu buat diri aku sendiri, buat pertimbangin semuanya matang-matang. Dan ternyata setelah itu malah rutinitas kerja aku makin gak beraturan. Aku makin jarang ketemu, makin jarang ada waktu buat anak aku. Dan akhirnya aku pikir keputusan aku buat resign itu ya semakin bulat lah. Dan akhirnya aku mengajukan surat pengunduran diri pada bulan Juni tahun 2022. Oke, itu jawaban why yang pertama ya. Dan yang kedua, isi finansial keluarga bagi aku dan suami itu udah di batas aman. Pastinya standar finansial aman bagi setiap keluarga itu beda-beda ya. Dan sebelum aku memutuskan resign ini, aku banyak diskusi dulu sama suami terkait kondisi finansial ini. Karena aku gak mau egois, aku mencak-mencak minta resign, tapi aku gak ngelihat gimana kebutuhan keluarga aku. Karena pastinya nanti setelah aku resign, gak ada pemasukan lagi dari aku untuk kebutuhan keluarga tiap bulannya. Jadi aku pastiin semuanya aman dulu terkait kondisi finansial ini, karena menurut aku yang paling krusial. Yang ketiga adalah resiko mutasi. Jadi kemarin waktu aku sempat buka sesi Q&A di Instagram aku, ada yang nanya, spill dong alasan tertulis di surat resign kamu. Alasan yang aku tulis kemarin adalah mengikuti suami. Karena suami aku itu ada potensi besar maupun kecil untuk dipindahkan ke kantor cabang di daerah di seluruh Indonesia. Dan aku pun kalau misalnya masih jadi PNS, ada potensi yang lebih besar lagi malah pindah ke IKN atau Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan sana. Kebayang dong kalau misalnya aku harus pindah ke IKN dan tiba-tiba suami harus pindah ke kantor daerah entah itu di mana, jauh dari IKN mungkin. Pun sepakat sama suami gak mau ngejalanin LDM atau long distance marriage, karena menurut aku dan suami LDM itu bakal berat buat aku, suami, bahkan buat anak juga. Jadi 3 poin utama tadi adalah jawaban dari pertanyaan why. Terus setelah ini aku bakal ngapain? Beberapa kenalan juga nanya ke aku sih, resign dari PNS terus kamu milih jadi IRT, emang gak sayang ya? Nih ya, menurut aku, memutuskan jadi ibu rumah tangga atau IRT itu bukanlah keputusan yang salah maupun harus disayangkan. Menurut aku, jadi IRT itu justru tugasnya lebih berat loh, karena nggak ada jam kerjanya. Nah, setelah resign ini, rencana aku insya Allah selain fokus mendampingi tumbuh kembang si kecil, aku juga berupaya untuk tetap berdaya dan berkarya melalui usaha yang insya Allah sedang aku bangun. Karena passion aku ya emang di situ sih. Dan menurut aku nggak ada yang lebih menyenangkan selain bisa kerja sesuai dengan passion. Waktu kita bisa fleksibel juga buat keluarga. Jadi aku tetap bisa produktif, tapi nggak kehilangan momen buat keluarga aku, terutama anak aku. Nah terus kemarin juga ada yang nanya, gimana perasaan aku setelah resign? Terus gimana respon keluarga waktu aku memutuskan resign? Perasaan aku, alhamdulillah lebih bahagia dan lebih tenang. Menurut aku, anak yang bahagia itu juga butuh ibu yang bahagia. Udah cukuplah perasaan bersalah aku selama ini, pulang kerja sampai malam, dengan kondisi capek karena segala keruatan di kantor, pulang masih harus bawa energi negatif buat keluarga aku. Dan sekarang sih aku ngerasa lebih banyak energi positif yang ada di dalam diri aku. Jadi banyak hal juga yang sebelumnya nggak pernah bisa aku lakuin waktu aku masih ngantor buat keluarga aku. Sesimpel aku bisa ngantar anak aku ke posyandu kemarin. Karena selama ini kan posyandunya itu selalu di hari dan jam kerja ya. Terus respon keluarga, alhamdulillah semua anggota keluarga aku support 100% keputusan aku ini. Mulai dari suami pastinya, bapak ibu aku, bapak ibu mertua, sampai saudara ipar. Karena mereka percaya bahwa pilihan yang aku pilih ini bisa membawa jalan yang lebih baik lah ke depannya. Dan mereka juga percaya bahwa rezeki itu bisa datang dari mana aja kok, asalkan niatan kita baik. Well, keputusan ini adalah pilihan hidup yang aku pilih sendiri. Jadi aku gak merasa berkorban untuk apapun maupun untuk siapapun. Ya balik lagi, hidup itu kan pilihan ya. Dan gak akan ada pilihan yang sempurna ya kan. Jadi kita cuma bisa ngejalanin pilihan hidup kita
Meskipun pastinya di setiap pilihan itu bakal ada rintangan dan konsekuensi yang harus kita jalani. Teruntuk seluruh perempuan, terutama ibu di luar sana, apapun pilihan hidup kalian, mau itu jadi ibu rumah tangga, mau jadi working mom, kita semua hebat sesuai versi kita sendiri. Semoga video sharing ini bermanfaat. Pesan aku, stay happy, stay healthy. Bye-bye!